Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rabia Rahmer Engo dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 1. Di sini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Indahnya Keberagaman dan Pentingnya Toleransi di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Namun, belakangan ini di Indonesia kerap mengalami krisis toleransi. Perbedaan yang ada justru menimbulkan perpecahan, padahal perbedaan itulah yang seharusnya membuat Indonesia menjadi indah dan lebih berwarna. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan menganut paham toleransi. Jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bentuk keberagaman di Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman anggota golongan. Keberagaman suku di Indonesia adalah negara kepulauan. Dari geografis yang berbeda-beda tersebut, Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa atau yang disebut juga etnik, dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan. Orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Setiap suku bangsa mempunyai ciri-ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa. Wah, keberagaman agama Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam UUD 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama-agama yang diakui oleh negara tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keenam agama tersebut hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama, keberagaman ras, dan juga lain-lain. Klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia melalui ciri fenotipe atau ciri fisik dan asal-usul geografis. Asal mula keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti bangsa asing yang singgah di tanah air, sejarah penyebaran ras di dunia, dan juga kondisi geografis. Ada beberapa ras yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Ras Malaya Mongoloid yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan ras Melanesoid mendiami wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ada juga ras Asiatik Mongoloid yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu seperti Tionghoa, Jepang, dan Korea. Terakhir, ada ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Keberagaman anggota golongan dalam masyarakat multikultural. Keberagaman golongan bisa terjadi secara vertikal dan horizontal. Untuk vertikal terdapat hierarki lapisan atau lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Contohnya seperti status sosial, pendidikan, jabatan, dan sebagainya. Secara horizontal biasanya anggota golongan setara dan tidak ada hierarki. Namun hal ini mengakibatkan banyak yang merasa anggota golongannya paling benar sehingga merendahkan anggota golongan lainnya. Contohnya adalah agama, idealisme, adat istiadat, dan sebagainya. Pentingnya menjaga toleransi di dalam keberagaman meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman. Hal tersebut membuat Indonesia rentan terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Perpecahan ini di masyarakat bisa memicu konflik yang menimbulkan kerugian banyak pihak. Oleh karenanya, diperlukan sifat toleran dan juga tanggung rasa terhadap perbedaan dan kemajemukan di masyarakat. Sifat toleransi haruslah ditanamkan sejak dini supaya bisa menerima perbedaan yang ada. Contoh perilaku toleransi seperti memberikan kesempatan kepada tetangga melakukan ibadahnya, tolong-menolong antar warga ketika melaksanakan hari-hari raya, dan tidak membeda-bedakan tetangga dan menghargai perbedaan budaya yang ada. Sikap perilaku dan toleransi tersebut terhadap beragama masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
Setiap individu hendaknya mengaplikasikan perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Terima kasih, itulah ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.